Selamat pagi pemirsa, seputar pajak kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda 1 jam ke depan bersama saya, Teresia Artagracia. Seputar pajak hadir untuk memberikan berita-berita teraktual dan terbaru soal perpajakan. Berita kali ini muncul dari pajak penghasilan badan yang mengalami penurunan tarif. Sejak tahun 2019, pemerintah kita yaitu Indonesia merencanakan untuk menurunkan tarif pajak yang tadinya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian untuk masa pajak tahun 2022, tarif tersebut turun juga menjadi 20%. Namun, penurunan tarif tersebut dipercepat pemberlakuannya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sebenarnya, apakah yang melatar belakangi penurunan tarif tersebut? Mari sama-sama kita simak liputannya. PPh adalah PPh badan dan ini sangat straightforward. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu yang merupakan Perpu Nomor 1 memang dilakukan rencana penurunan PPh badan dari 25 ke 22 kemudian ke 20%, yaitu mulai tahun 2022 akan turun dari 22 ke 20%. Berdasarkan pembahasan dengan DPR, dan kami berterima kasih dan sesudah melihat praktek-praktek di seluruh dunia, kita melihat bahwa kecenderungan PPh badan justru terjadi kenaikan. Kalau kita lihat rata-rata di negara-negara OECD, PPh badan adalah tahun 2017 di 23,95 dan sampai dengan tahun 2021 masih di atas 22,81. Amerika, daratan Amerika, Amerika Serikat, Latin Amerika dan Kanada, kita lihat PPh badannya tahun 2017 rata-rata di 28,29 dan sampai dengan tahun 2021 di 27,16. Kalau kita lihat negara kelompok G20, PPh badannya rata-rata adalah di 25,92 tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hanya turun sedikit ke 24,17. Jadi dalam hal ini Indonesia yang turun ke 25 ke 22 dan akan turun lagi menjadi sangat jauh di bawah. Kalau kita negara-negara ASEAN, rata-rata mereka di 22,67 dan di 22,17 tahun 2017. Ini artinya rate yang sekarang 22% sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif di sekitar kita, ASEAN, dan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di G20, OECD maupun di negara Amerika. Ya, terima kasih Teresia yang sedang berada di studio saat ini. Selamat pagi, Anda menyaksikan seputar pajak bersama saya, Pramesti Kusuma Wardani. Seperti yang kita saksikan di liputan tadi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, mengumumkan terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Hal ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang saat ini sudah hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia dan sangat berdampak pada perekonomian negara kita. Semenjak adanya pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kesusahan dalam membayar pajak. Hal ini turut dirasakan dalam wajib pajak penghasilan pasal 25 atau yang biasa kita ketahui dengan pajak penghasilan badan. Dalam rangka menangani pandemi ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Walaupun kebijakan turunnya tarif pajak penghasilan badan sempat menjadi simpang siur karena SPT online masih menggunakan tarif 25% sampai dengan bulan Maret 2020, namun kemudian Direktur Jenderal Pajak memberikan penegasan melalui siaran pers DJP nomor SP 18/2020 yang berjudul Penyesuaian Angsuran Pajak Penghasilan tahun 2020 sehubungan dengan penurunan tarif PPh badan tertanggal 26 April 2020.
Kelonggaran fiskal berupa penurunan besarnya PPh badan ini digunakan untuk menggenjot perekonomian dan harusnya bisa meringankan beban sektor usaha, terutama badan usaha yang berstatus publik yang nilai kapitalisasi pasarnya besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, dan emiten big cap lain yang setoran pajaknya termasuk besar. Di samping itu, pada bulan Oktober 2021, pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2022 sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tarif pajak korporasi pada 2022 tetap sebesar 22%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Sekian dari saya yang sedang berada di kantor DJP saat ini, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih Pramesti. Saat ini saya akan menyimpulkan tentang penyiaran pada hari ini, yaitu tentang penurunan tarif PPh badan. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan badan tahun depan, yaitu tahun 2020 sebesar 20% sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa alasan pemerintah tidak menurunkan tarif PPh badan karena sejalan dengan tren perpajakan global dan mulai menaikkan penerimaan dari pajak penghasilan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada tahun 2022, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan yaitu sebesar 1.510. Angka tersebut naik 4,5% dari target tahun ini yaitu 1.444,54. Namun demikian, Menteri Hukum dan HAM juga menekankan dengan besaran tarif pajak penghasilan badan yang berlaku tetap dapat menjaga iklim investasi. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan badan tetap akan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Di samping itu, untuk tetap mengoptimalkan pajak penghasilan badan, RUU HPP juga memberikan payung hukum untuk penerapan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba atau GLOBE bagi perusahaan multinasional. Agar kondisi kegiatan usaha dan iklim investasi tetap kondusif, pemerintah tetap akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui kerjasama internasional untuk melindungi basis pajak dan kepentingan penerimaan negara dari praktik-praktik penghindaran pajak. Sekian berita kali ini. Terima kasih.